Lalu akankah kisruh di internal PBNU berakhir dengan penunjukan Zulfa Mustafa menjadi PJ Ketua Umum PBNU? Kita membahasnya bersama dengan Roy Syuriah PBNU Kiai Haji Imam Bukhari Khalil, Ketua PBNU Syafiq Ali, dan analis politik Adi Prayitno. Selamat malam Pak Kiai Imam, Pak Syafiq, dan Mas Adi. Selamat malam Mbak Eva. Selamat malam Mas Syafiq, Mas Adi. Baik, saya langsung ke Pak Syafiq. Pak Syafiq, kenapa Gus Yahya harus kembali menggelar pleno PBNU? Bukankah pleno yang digelar oleh Roy Syuriah atau Rais Am Syuriah dan dihadiri oleh pengurus Tanfiziyah seperti Sekjen sudah sepakat untuk menunjuk Gus Zulfa menjadi penjabat Ketua Umum PBNU? Pak Syafiq. Halo. Ya, sudah dengar? Suaranya kecil ya. Saya ulangi lagi pertanyaannya Pak Syafiq, kenapa Gus Yahya harus kembali menggelar pleno PBNU? Bukankah pleno yang digelar oleh Roy Syuriah dan dihadiri oleh pengurus Tanfiziyah seperti Sekjen ini sudah sepakat untuk menunjuk Gus Zulfa menjadi penjabat Ketua Umum PBNU, Pak Syafiq? Ya, pertama Gus Yahya tidak memandang bahwa forum rapat yang di Sultan itu sebagai pleno PBNU. Karena tidak melibatkan ketua umum. Jadi di situ. Jadi yang kedua, rapat di PBNU tadi tidak disebut sebagai rapat pleno, tetapi rapat koordinasi. Karena Rois Am tidak hadir. Jadi rapat pleno PBNU itu adalah rapat yang diselenggarakan oleh Syuriah dan Tanfidiyah yang mensyaratkan kehadiran Rais Am dan Ketua Umum PBNU, jadi persetujuan dua belah pihak. Jadi kalau rapat yang tidak melibatkan salah satu atau keduanya tidak bisa disebut rapat pleno. Makanya tadi karena di PBNU, di Gus Yahya sudah mengirim undangan juga ke Rois Am, tapi Rois Am tidak hadir, maka kemudian dibatalkan dan tidak disebut sebagai rapat pleno, tetapi rapat koordinasi. Begitu Mbak. Baik, jadi dalam rapat ini sebetulnya awalnya pleno tetapi diubah karena Syuriah tidak hadir. Saya ingin tanya ke Pak Kiai Imam ya, karena Gus Zulfa Mustafa ini diundang oleh Gus Yahya ke rapat pleno hari ini tapi sebagai Wakil Ketua Umum PBNU. Apakah karena kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Umum PBNU bukan sebagai PJ Ketua Umum sehingga Gus Zulfa tidak hadir? Ke Pak Kiai Imam. Saya tidak tahu, harus ditanyakan kepada Kiai Zulfa. Ya, saya tanya ke Pak Kiai Imam. Memang bahwa Gus Yahya. Baik Mbak. Oke, Mas Syafiq. Oke, saya coba menjawab. Waalaikumsalam. Jadi begini, kita ini di lembaga Syuriah sebenarnya kan patokannya sudah jelas, ADART dengan Perkum. Lembaga Syuriah memandang dan melihat ada dalam tanda petik kesalahan yang dilakukan oleh ketua umum. Kemudian Rois Am bersama para Syuriah mengadakan rapat koordinasi awal membicarakan tentang kesalahan dalam tanda petik itu. Dan di situ Rois Am juga mengundang para kiai-kiai kultural. Kiai sepuh. Disepakati saat itu agar tabayun. Dan Rois Am menyanggupi untuk melakukan itu. Nah, setelah rapat awal ini, Rois Am memanggil ketum terkait hal-hal yang diduga kesalahan dalam tanda petik ini. Dan disampaikan semuanya dan diberi waktu ketum untuk memberikan jawaban baik tertulis maupun lisan dalam 4 hari ke depan. Nah, setelah 4 hari ke depan, setelah pertemuan pertama dengan ketum ini, Rois Am mendapatkan jawaban dari ketum, baik tertulis maupun lisan. Nah, setelah itu Rois Am mengumpulkan para Rois Syuriah dan jajaran Syuriah menyampaikan tabayun ketum ini. Dan di rapat itulah muncul permasalahan-permasalahan yang seperti yang sudah dipublikasikan lewat risalah rapat Syuriah tanggal 20 November kemarin. Dengan memberikan
kesempatan kepada Gus Yahya untuk mundur dari ketua umum selama 3 hari. Kalaupun tidak, maka jajaran Suriah dalam hal ini Rois Am akan memberhentikan, dalam tanda petik memberhentikan ketua umum Kiai Yahya Khalil Stakuf sebagai ketua umum PBNU. Tentu pemberhentiannya itu melalui proses. Nah, prosesnya ketika ketua umum dan Rois Am misalnya ada masalah dalam tanda petik menurut ADRT, maka ditunjuknya PJ, baik PJ Rois Am kalau Rois Amnya bermasalah atau PJ Ketum kalau Ketumnya bermasalah, melalui rapat pleno yang dihadiri oleh jajaran Mustasar, Akwan, Suriah, Tanfidiyah, Badan Otonom dan lembaga. Ini adalah forum pleno. Nah, kemarin itu dilakukan dengan agenda mengangkat PJ terkait berhentinya ketua umum PBNU ini. Itu, Mbak. Baik, sampai situ dulu saya ingin minta tanggapan kembali dari Pak Syafiq. Di rapat pleno Selasa ini ada kehadiran tokoh-tokoh, ada beberapa tokoh-tokoh termasuk Menteri Agama. Apakah tidak dapat legitimasi keputusan Rois Am Syuriah karena ada kehadiran sejumlah tokoh termasuk Menteri Agama Nazaruddin Umar yang saat itu hadir dalam kapasitas sebagai wakil Rais Syuriah? Tapi tetap tidak, Mbak. Karena yang disebut rapat pleno itu adalah harus diselenggarakan oleh Tanfidiyah dan Suriah dan Anda menghadirkan partisipasinya Rois Am dan Ketua Umum Tanfidiyah. Terkait apa yang dijelaskan Yai Khalil tadi, posisi Gus Yahya tadi dijelaskan bahwa secara organisasi bahwa Rois Am kemudian memberi waktu 3 hari Gus Yahya kalau tidak dimundur itu bertentangan dengan ADRT. Bahwa bahkan sebenarnya di organisasi sudah ada aturannya. Jika ketua umum dianggap melakukan kesalahan atau Rois Am dianggap melakukan kesalahan, itu forum itu harus dibahas di rapat pleno. Setelah mekanisme-mekanisme yang lebih rendah dilalui, dibahas di rapat pleno. Tetapi membahas apa yang disebut 2 kesalahan Gus Yahya, jadi terkait ngundang Peter Berkowitz dan kemudian soal tata kelola keuangan, belum pernah ada bahasan soal 2 kesalahan itu di rapat pleno. Jadi sebagai prosedur itu aja sudah tidak lengkapi. Rois Am memang beliau merasa punya hak veto, tidak perlu menggelar itu karena sudah menemui Gus Yahya 1 kali. Sementara Gus Yahya sendiri dijelaskan beberapa kali, Gus Yahya itu udah berkali-kali minta waktu Rois Am tapi tidak temui, 4 kali tepatnya. Gus Yahya minta ketemu Rois Am dan sudah datang ke kediaman beliau tapi tidak ditemui. Itu jadi Gus Yahya dalam posisi yang sangat bersedia dan terbuka untuk tabayun. Ketika diundang ke Tebu Ireng, Gus Yahya juga hadir. Tapi pertama-tama bahwa Gus Yahya tidak menerima keputusan Suriah untuk memberhentikan beliau karena itu tidak sesuai prosedur organisasi dan bertentangan dengan ADRT. Bahkan ketika ketua umum dianggap melakukan kesalahan, harus ada forum-forum dalam konteks pengadilan yang melibatkan orang-orang, ada saksi, mungkin ada saksi yang memberatkan, ada saksi yang meringankan. Nah, proses ini tidak terjadi sama sekali. Jadi Gus Yahya, saya kira kayak Kiai Khalil juga belum pernah ketemu Gus Yahya untuk menjelaskan misalnya. Jadi Suriah yang lain kan belum kelihatan bahwa hanya komunikasi individu, personal, 4 mata antara Rois Am dengan ketua umum. Nah di situ itu kan proses komunikasi biasa, tidak bisa disebut sebagai mekanisme organisasi karena belum pernah ada forum di pleno atau di apapun. Jadi Mbak Rois Am sudah ngambil keputusan untuk memberikan Gus Yahya, kemudian bikin rapat Suriah dan pada dasarnya mengumumkan kehendak beliau. Nah, kemudian keluar kalau 3 hari enggak ini Gus Yahya akan diberhentikan. Nah, jadi itu yang bertentangan. Maka sampai hari ini posisi Gus Yahya tetap memimpin pengurus-pengurus yang memang selama ini aktif untuk tetap bekerja dan tetap berharap ada penyelesaian. Tadi di rapat koordinasi juga Gus Yahya memberi pesan, udah yang lain tetap bekerja, jangan sampai program-program yang udah jalan itu berhenti, yang urusan dalam tanda kutip ribut itu biar ya sudah beberapa orang saja yang ngurus.
Jadi ibaratnya seperti itu. Tetapi bahwa standing positionnya adalah Gus Yahya tidak menerima pemecatan karena itu melanggar ADART. Jadi kemudian langkah-langkah lanjutan yang memerlukan turunan dari pemecatan tidak diakui legalitasnya oleh Gus Yahya, gitu. Tidak diakui legalitasnya termasuk soal pleno syuriah yang sudah menunjuk PJ Ketua Umum. Pak Kiai, bagaimana tanggapannya? Ya, betul. Dianggap tidak legitimate dan ada pernyataan juga dari Gus Yahya bahwa pleno yang digelar oleh syuriah tidak konstitusional. Tanggapan Anda Pak Kiai? Pak Kiai Imam. Iya, oke, terima kasih Mbak. Kami menghargai pandangan dari Gus Yahya sebagai yang menganggap bahwa masih ketum PBNU. Itu adalah hak pribadi beliau. Namun dari kami jajaran Syuriah menilai bahwa apa yang kami lakukan ini sudah melalui proses-proses yang sesuai dengan ADRT dan Perpum. Nah ini kan sebenarnya apa ya Pak, pada beda sisi memandang sebuah Perkum, sebuah ART, sebuah AD, sebuah anggaran dasar. Nah ini ya saya kira semua pihak harus open mind, semua pihak harus bisa mendengarkan, tidak hanya mau didengarkan, tapi semua pihak harus mau mendengarkan. Nah saya kira ini kedepannya kita memang harus sudah mulai membuka ruang-ruang komunikasi antara Rois Am dengan Gus Yahya, kemudian teman-teman yang teman-teman yang ada di jajaran Syuriah, teman-teman yang di lingkarnya Gus Yahya. Ini ya saya kira nggak ada hal yang nggak bisa diselesaikan dengan ngopi lah, ngolah pikir istilahnya. Ya, saya kira begitu, Mbak. Baik, sebetulnya sudah ada keinginan dari masing-masing yang untuk saling mendengarkan, tetapi kenapa belum juga membuahkan hasil upaya untuk meredam gejolak di elit PBNU? Saya tanya ke Mas Adi Prai, apa yang jadi kendala? Ya saya kira tentu kawan-kawan yang ada di PBNU tahu persis ya bagaimana persoalan islahnya ini menjadi titik temu yang bisa dijadikan sebagai solusi. Karena kan kalau bicara islah tentu harus satu langkah mundur masing-masing pihak, pihaknya Gus Yahya ataupun pihaknya Surya. Per hari ini saya kira memang klaim masing-masing pihak kan selalu menggunakan argumentasi yang legitimate sesuai dengan ADART, sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Gus Yahya sejak awal misalnya setelah diminta untuk mundur oleh Surya dan bahkan dalam batas waktu 3 hari tidak mundur, kemudian dianggap sudah bukan sebagai ketua umum PBNU, kan juga melakukan perlawanan politik dan bahkan ketika ada pleno Surya yang telah menunjuk PJ baru terkait dengan ketum PBNU, Gus Yahya juga mengatakan itu tidak legitimate. Bagi saya ini adalah sebagai salah satu bentuk bagaimana sebenarnya soal di internal PBNU hari ini ada dua mazhab besar ya, mazhabnya Gus Yahya sama mazhabnya Surya Rais Am yang di diskusi ini ada Kiai Khalil ya. Bagi saya memang kalau ingin bicara tentang islah politik ya memang harus ada titik temu kedua belah pihak harus bicara dari hati ke hati mencari solusi kira-kira apa yang terbaik untuk PBNU karena ini kan konfliknya agak cukup lama dan tentu membuat banyak pihak khususnya Nahdliyin mampu menyelesaikan ini secara prinsip dan penting ya karena kalaupun toh kita mau jujur ya, yang kita tangkap dari PBNU itu kan adalah hubungan politik antara kiai dan santri, antara santri dengan kiai. Jadi persoalannya itu sebenarnya bisa selesai dengan ngopi-ngopi ataupun bisa dengan pengajian bersama. Karena secara prinsip PBNU itu bukan seperti partai politik yang orientasinya kekuasaan, orientasinya bukan jabatan, tapi adalah ukhuwah dan kekeluargaan yang saya kira ini menjadi modal sosial sepertinya menjadi penting untuk segera ada duduk bersama dan saling bersilaturahmi. Cuman per hari ini memang Eva harus kita akui, nah titik temunya ini saya kira belum ada sesuatu yang bisa dikomunikasikan. Kalau titik temunya itu misalnya meminta Gus Yahya untuk mundur dan Logowo, rasa-rasanya Gus Safik ini agak sulit untuk menerima itu. Karena sesuai dengan ADRT sepertinya Gus Yahya masih dianggap sebagai ketua umum. Begitupun dengan sebaliknya, kalau untuk terus mempertahankan Gus Yahya posisinya sebagai ketua umum PBNU, sepertinya Rais Am, sepertinya Surya, seperti Kiai Khalil agak sudah tidak menerima karena dianggap sudah melanggar aturan-aturan yang seperti tertuang dalam putusan Surya beberapa waktu yang lalu. Rumit memang untuk mencari titik temu karena kedua belah pihak ini tidak mau mundur selangkah
terkait dengan opsinya masing-masing. Nah, ke depan memang kalau mau jujur ya, kalau di tengah bagaimana antara klaim dua belah pihak ini, ya memang mungkin putusan hukum pada akhirnya. Siapa yang sebenarnya paling sah dan paling legitimate diakui oleh Kemenkumham kepengurusannya untuk di masa-masa yang akan datang. Hanya dengan cara itu konfliknya itu bisa selesai, yaitu minimal dengan persoalan hukum. Nanti di Kemenkumham SK siapa yang paling diakui, apakah kepengurusannya Gus Yahya atau versi PJ yang baru ya Kiai Zulfa ya yang kemudian dianggap legitimate dan sah. Hanya dengan cara itu untuk mengamputasi ini semua. Karena kalau ini dibiarkan dua belah pihak masih mengklaim sebagai pihak yang legitimate sesuai dengan ADART, sesuai dengan regulasi, saya kira memang islah politiknya agak rumit untuk diselesaikan. Jadi Baik. jalur hukum SK Kemenkumham menurut saya adalah titik terang yang bisa dilihat siapa yang akan kemudian dianggap sah secara hukum di kemudian hari. Soal jalur hukum ini juga sebelumnya sempat diungkap oleh Gus Yahya, apakah betul arahnya akan positif menempuh jalur hukum, Pak Safik? Gus Yahya tetap mengedepankan bagaimana mekanisme internal ini berjalan. Makanya Gus Yahya hadir ke Tebuireng waktu dipanggil. Prinsipnya Gus Yahya siap dipanggil, bahkan siap dipanggil Surya, siap dipanggil kalau misal bikin pleno bersama. Gus Yahya siap mempertanggungjawabkan dan memberi penjelasan sebagai tradisi tabayun di NU. Jadi jalur hukum itu kalau memang tidak bisa dihindari karena memang sebagai organisasi kita harus punya basis legal. Tetapi yang dikedepankan adalah bagaimana ini kita bisa pecahkan bersama. Maka kenapa Gus Yahya selalu berusaha mendengar para sesepuh yang selalu menyerukan islah, dan Gus Yahya bersedia dan siap untuk apa yang harus ditempuh, apa yang harus beliau lakukan agar islah itu bisa tercapai tanpa mengurangi tanggung jawab beliau untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan selama jadi ketua umum. Baik. Islah, rekonsiliasi atau jalur hukum, Pak Kiai Imam? Saya lebih mengedepankan NU tetap kompak dan bersatu. Baik. Kita nantikan bagaimana perkembangannya. Apakah betul akan menemukan titik temu solusi agar tetap bersatu? Kita nantikan. Terima kasih Roy Syuriah PBNU Kiai Haji Imam Bukhari Holil, Ketua PBNU Safik Ali, dan analis politik Adi Praitno sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.